Anak muda ini bernama Brickman, yang pada saat itu dia baru banget masuk ke militer. Ia merasa sangat senang karena besok dia akan berangkat ke Afghanistan untuk tugas pertamanya. Pokoknya si Brickman ini benar-benar polos dan gak tahu apa-apa. Di malam sebelum ia berangkat itu, terlihat Brickman yang sedang berbincang-bincang santai dengan ayahnya, yang ternyata ayahnya adalah seorang marinir angkatan laut. Ayahnya itu berkata bahwa dia sangat bangga pada Brickman yang akan memulai tugas pertamanya di angkatan darat. Keesokan harinya, Brickman pun berangkat menuju ke Afghanistan. Singkat cerita, saat dia sampai di sana, ia melakukan tugasnya sebagaimana mestinya. Di regu itu dipimpin oleh sersan bernama Wallace. Sersan Wallace adalah seorang pemimpin yang selalu memberikan contoh baik pada mereka tentang bagaimana caranya melakukan pendekatan dengan warga sipil di sana tanpa kekerasan. Tapi di hari itu, saat Sersan Wallace ingin menyapa warga di sana, Assalamualaikum. baru yang akan menggantikan posisi Sersan Wallace. Ia bernama Dix. Sersan Dix itu adalah orang yang sangat keras dan tegas. Bisa dibilang Sersan Dix ini adalah orang yang benar-benar berpengalaman karena selama ini dia telah berhasil menyelesaikan misi tempurnya sebanyak 3 kali. Sersan Dix di situ dikirim untuk memimpin tim dalam misi menemukan titik-titik lokasi bom IED. Yang bom itu telah menyebabkan 24 tentara Amerika tewas dalam 12 bulan terakhir. Akhirnya mereka semua pun berangkat. Tapi ada yang aneh nih guys. Gak seperti Sersan Wallace sebelumnya yang selalu mencoba menyapa warga sipil di sana, Sersan Dix justru melarang anggotanya untuk bersikap baik. Ia lalu bertanya pada Brickman tentang asal-usulnya dan akhirnya Brickman pun menjelaskan tentang ayahnya yang adalah anggota marinir angkatan laut. Di tugas kali ini, mereka hanya sekedar pemeriksaan sederhana aja di wilayah itu, lalu langsung pulang. Malam harinya, mereka semua berkumpul di dalam mobil. Seperti anak muda biasanya yang nongkrong, bercanda, dan sebagainya. Tapi, ternyata setelah itu mereka lalu berpesta ganja. Karena Brickman gak mau ikutan, maka dia pun memilih untuk pergi ke ruangan Sersan Dix. Di sana, terlihat Sersan Dix yang sedang video callan sama anaknya seperti ayah normal lainnya. Setelah selesai, Brickman pun langsung memberikan laporan daftar lokasi serangan bom IED yang sudah dia buat. Dan gak lama kemudian, Brickman langsung blak-blakan meminta ke Sersan Dix untuk mempromosikannya menjadi pimpinan tim. Mendengar itu, Sersan Dix nggak kaget karena ternyata sebelumnya sudah ada 6 orang temannya Brickman yang minta promosi juga. Sersan Dix selalu menerima permintaan Brickman itu dengan syarat Brickman harus mematuhi apapun yang Sersan Dix perintahkan. Pagi harinya mereka semua berkumpul untuk sarapan. Di situ Sersan Dix lah yang membagikan sarapan mereka satu demi satu. Selesai sarapan, mereka lalu kembali berkumpul lagi untuk menjalankan tugas hari itu. Tapi saat sedang berkumpul, Sersan Dix langsung meminta orang-orang yang berminat menjadi pimpinan tim untuk maju berduel. Di situ hanya ada 2 orang yang bersedia, yaitu Brickman serta salah satu rekannya yang bernama Marquez. Mereka berdua pun langsung baku hantam. Sekilas Brickman terlihat kalah, namun seketika itu ia langsung menjilat telinga Marquez hingga Marquez merasa jijik dan langsung balik menjatuhkannya. Hingga akhirnya Brickman lah yang memenangkan posisi pimpinan tim tersebut. Brickman di situ terlihat sangat senang dan bangga. Dia nggak peduli walaupun kemenangannya itu pakai cara yang menjijikan. Tapi melihat itu, Sersan Dix pun merasa kecewa pada Brickman. Beberapa waktu kemudian, di sore hari setelah pulang bertugas, Brickman bersama dengan anggota timnya yang sedang berjalan-jalan. Namun tiba-tiba ada kerumunan tentara dan di situ terlihat salah satu tentara yang Brickman kenal sedang digotong karena kedua kakinya hancur terkena ledakan bom IED. Brickman pun merasa sangat marah pada para teroris itu. Hingga saat ia sedang memberikan hasil laporannya pada Sersan Dix, ia pun meluapkan amarahnya di depan Sersan Dix dan berkata, Sersan Dix yang mendengar semua perkataan Brickman itu pun merasa senang karena itulah yang Sersan Dix mau. Ia menginginkan anggotanya agar menjadi anggota yang tangguh dan tak kenal ampun, bukan tentara yang polos dan lugu. Sersan Dix lalu langsung mengajak Brickman untuk pergi ke sebuah kontainer. Ternyata di dalam kontainer itu ada seorang tahanan yang dianggap sebagai salah satu teroris. Sersan Dix di situ langsung menyuruh Brickman untuk menghajar orang itu hingga babak belur tanpa ampun. Tapi ternyata semarah apapun Brickman, dia masih tetap saja seorang anak muda yang berhati polos. Bahkan hanya sekedar memukul orang itu aja dia merasa nggak sanggup. Sersan Dix pun lagi-lagi merasa kecewa pada Brickman dan langsung pergi.
Setelah itu saat makan siang bersama dengan anggota tim yang lainnya, terlihat mereka sedang membicarakan rekan timnya Brickman yang bernama Rayburn. Ternyata setelah Brickman nggak sanggup memukul tahanan teroris kemarin, nggak lama kemudian justru Rayburn lah yang menghajar tahanan itu hingga mukanya hancur. Saat malam hari, Brickman yang sedang berjalan menuju ke ruangan Sersan Dix, Brickman nggak sengaja melihat Rayburn yang sedang mendapatkan hadiah dari Sersan Dix, karena ia telah membuktikan bahwa dia adalah tentara yang tangguh dan tak kenal ampun. Melihat itu, Brickman pun merasa iri dan cemburu. Keesokan harinya, Brickman yang merasa sangat bersemangat untuk menyelesaikan tugasnya hari itu, namun ternyata Sersan Dix justru memintanya nggak usah ikut dan menyuruhnya untuk menunggu di mobil. Sementara Rayburn lah yang ditunjuk untuk menjadi pimpinan regu. Gak lama kemudian terdengar ada suara tembakan, Brickman pun langsung berlari untuk membantu teman-temannya. Tapi pas dia sampai, ternyata baku tembaknya sudah selesai. Di situ terlihat ada satu pria yang telah tewas tertembak, dan di situ sekali lagi Brickman melihat Rayburn yang sangat dekat dengan Sersan Dix hingga membuatnya iri. Tapi nggak lama kemudian, datanglah seorang kakek yang terlihat kaget dan langsung menangis karena pria yang tertembak itu ternyata adalah anaknya. Sepulangnya dari situ, rekan-rekan Brickman terlihat sangat senang karena telah berhasil membunuh pria tadi. Mereka pun merayakannya dengan berpesta ganja. Sedangkan Brickman di situ masih terus merenung dan berpikir bagaimana bisa seseorang yang habis membunuh atau menghilangkan nyawa orang lain bisa merasa sesenang itu. Di luar markas, ia masih terus merenung sambil memandangi rekan muslimnya yang sedang sholat. Gak lama kemudian datanglah Sersan Dix. Ia lalu mengatakan pada Brickman bahwa ia terlalu polos dan lebih cocok bertugas sebagai staf administrasi militer. Tapi Brickman menolak dan bersikeras bilang bahwa ia masih ingin bertugas bersama timnya Sersan Dix di lapangan. Pagi harinya Brickman berniat membangunkan Rayburn yang sedang tidur. Namun di situ dia melihat sebuah kotak hadiah dari Sersan Dix yang pernah ia lihat sebelumnya. Dengan perlahan dia mencoba membuka kotak itu secara diam-diam agar nggak membangunkan Rayburn. Saat kotak itu dibuka, ternyata isinya adalah sebuah granat RGD Rusia yang biasa digunakan oleh para teroris di sana. Setelah itu siang harinya, saat sedang latihan, Brickman pun menghampiri Rayburn untuk memberikan surat pernyataan penembakan pria kemarin yang harus ia tanda tangani sebagai laporan. Hal itu adalah SOP standar prosedur militer yang mana setiap adanya kematian harus selalu dilaporkan. Namun di situ Brickman lalu bertanya pada Rayburn bahwa bagaimana bisa Rayburn tahu kalau orang yang tertembak kemarin itu membawa granat RGD Rusia, padahal Rayburn berjarak 50 meter jauhnya dari pria tersebut. Tapi Rayburn gak mau jawab dan justru merasa aneh pada Brickman karena ia mencurigai rekan timnya sendiri. Akhirnya setelah itu Brickman berencana untuk melaporkan kejadian kemarin pada kapten di camp militer itu. Karena Brickman yakin bahwa telah terjadi pembunuhan di sana. Ia yakin bahwa pria kemarin hanyalah warga sipil tak bersenjata yang mereka bunuh hanya agar misi di hari itu dianggap selesai dan sukses. Setelah mendapat izin menemui kapten, ia pun berjalan ke sana secara diam-diam. Namun, di tengah perjalanannya, ternyata Sersan Dix juga sedang menuju ke situ. Akhirnya, Brickman pun membatalkan niatnya. Dan saat malam hari, Brickman mencoba menghubungi ayahnya yang adalah seorang marinir angkatan laut. Ia berkata bahwa telah terjadi pembunuhan berencana pada warga sipil yang dilakukan oleh timnya. Ayahnya pun langsung berkata bahwa ia akan segera menghubungi ICD, yaitu tim penyelidik yang bertugas menangani pelanggaran hukum militer Amerika Serikat. Keesokan harinya, ternyata Sersan Dix langsung dipanggil dan diperiksa oleh tim ICD itu. Tapi sayangnya di pemeriksaan tersebut Sersan Dix berhasil lolos. Sementara Brickman yang sedang mengecek kondisi mobil militer timnya, dia pun kaget saat melihat di bawah bangku terdapat senjata berjenis AK-47 yang biasa digunakan oleh para teroris di sana. Di situ kecurigaan Brickman pun terbukti bahwa timnya itu telah membunuh warga sipil tak bersalah dan lalu memfitnahnya dengan alasan mereka membawa senjata dan granat, yang padahal senjata itu dibawa oleh timnya sendiri. Gak lama kemudian, Brickman pun dipanggil ke sebuah ruangan, di mana kabarnya Sersan Dix dan para rekan timnya berhasil menemukan siapa orang yang membocorkan dan melaporkan tindakan mereka tersebut ke tim ICD. Dengan sangat ketakutan, Brickman pun berjalan, tapi saat sampai di depan ruangan, ia nggak berani masuk. Karena dia merasa bahwa jangan-jangan Sersan Dix dan yang lainnya tahu kalau dialah yang telah melaporkan mereka pada ayahnya. Tapi saat ia membuka pintu, di situ mereka semua sedang menghajar Marquez
Yang ternyata selain Brickman, Marquez sebelumnya sudah melaporkan pembunuhan mereka itu pada tim ICD juga. Namun untungnya Brickman gak ketahuan sedangkan Marquez ketahuan. Mereka pun menghajar Marquez hingga babak belur di depan kedua matanya Brickman. Melihat itu, mental Brickman pun shock. Bagaimana bila seandainya dialah yang ketahuan melaporkan tindakan mereka, pasti dialah yang akan babak belur seperti itu. Kemudian setelah itu dia pun menelpon lagi ayahnya dan meminta agar ayahnya jangan dulu melaporkan ke ICD. Karena kalau ayahnya melapor maka Brickman akan dalam bahaya. Hari demi hari pun berlalu dan setiap harinya Brickman selalu melihat bagaimana timnya itu membunuh para warga sipil di sana. Setelah dibunuh lalu mereka selalu difitnah dengan dituduh membawa senjata dan dianggap sebagai teroris. Yang padahal senjata tersebut adalah senjata milik Sersan Dix. Brickman masih terus-menerus memikirkan gimana cara melaporkan atau menghentikan perbuatan timnya itu. Namun di satu sisi dia juga takut ketahuan. Karena kalau ketahuan maka dia akan dihajar hingga babak belur seperti Marquez sebelumnya. Psikologi Brickman terlihat sudah mulai terganggu. Tekanan demi tekanan yang ia dapatkan dari teman-teman dan juga Sersan Dix sangat membuatnya kacau. Hingga pada suatu malam saat Brickman pergi ke ruangannya Sersan Dix, dia nggak sengaja melihat isi tasnya Sersan Dix yang berisi banyak banget senjata-senjata ilegal yang akan digunakan untuk memfitnah para warga sipil yang akan dia bunuh berikutnya. Brickman gak habis pikir kenapa Sersan Dix tega melakukan itu hanya untuk menyelesaikan misi yang sebenarnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik. Gak lama kemudian muncullah Sersan Dix dari kamar mandi. Tapi bukannya panik, Sersan Dix dengan pedenya terang-terangan membuka tasnya dan menunjukkan seluruh isinya pada Brickman. Ia lalu berkata pada Brickman bahwa Brickman adalah bagian dari tim. Karena dia sudah tahu semuanya. Sersan Dix menegaskan bahwa Brickman harus tetap setia pada timnya. Ia juga mengatakan bahwa bila sampai Brickman berkhianat dan membocorkan perbuatan mereka itu, maka nasibnya akan berakhir sama seperti Marquez atau bahkan akan lebih parah lagi. Keesokan paginya saat sedang berlatih menembak, rekan-rekan timnya tersebut seperti sedang memancing dan menggoda Brickman yang saat itu psikologisnya terlihat sangat-sangat kacau. Bahkan mendengar obrolan tentang teleponan sama orang tua aja, Brickman langsung panik. Karena dia takut ketahuan kalau sebelumnya dia sempat melaporkan perbuatan mereka itu pada ayahnya. Pembulian demi pembulian pun terus dialaminya. Bahkan pembulian itu pun juga datang dari Sersan Dix. Di saat pembagian makan, Sersan Dix yang biasanya membagikan semua daging di situ dengan rata, tapi setelah melihat Brickman yang gak setuju dengan perbuatan timnya, maka Sersan Dix pun gak memberikannya makanan untuk malam itu. Psikologi Brickman pun terus dan terus tertekan. Sampai-sampai waktu dia tidur aja, dia sampai ngebawa pisau dan ditaruh di bawah bantalnya. Karena dia takut bila saat sedang tidur itu Brickman akan disergap dan dihajar oleh rekan-rekan timnya sendiri. Saat Brickman terbangun dari mimpi buruknya, tiba-tiba Sersan Dix muncul di sampingnya. Ia sangat takut akan dibunuh atau ditusuk diam-diam dari belakang. Dan benar aja, di situ Sersan Dix datang menemui Brickman untuk mengancamnya agar nggak buka mulut. Sersan Dix juga mengatakan hal-hal yang sangat menyeramkan yang akan terjadi bila Brickman itu berani membocorkan pembunuhan mereka. Leave me alone. You are alone. Keesokan harinya, Brickman lalu menelpon ayahnya. Namun ia nggak bisa berkata apa-apa. Dia hanya meluapkan rasa frustasinya dan menangis sekencang-kencangnya. Di misi hari itu, Brickman yang sedang menyusuri sebuah pemukiman warga bersama dengan rekan timnya, tiba-tiba Rayburn menyuruh Brickman untuk berjalan di depan. Dengan raut wajah yang ketakutan, ia akhirnya berjalan sendirian di depan, sedangkan semua rekan timnya mengikuti di belakang. Saat itu, yang seharusnya Brickman takut bila ada serangan dari musuh, namun ia justru lebih takut dengan rekan timnya sendiri yang dia curigai akan menembaknya dari belakang. Tapi nggak lama kemudian, tiba-tiba di tengah kabut bom asap, Brickman sendirian mencari di mana rekan-rekan timnya yang lain sambil terus berteriak, tapi nggak ada satupun yang menjawab. Hingga akhirnya Brickman pun menemukan mereka yang ternyata mereka telah menangkap satu orang tua warga sipil di situ. Tapi di tugas kali ini, Sersan Dix memerintahkan bahwa Brickman lah yang akan menembak dan membunuh orang tua itu. Dengan sangat bingung, Brickman gak tahu harus berbuat apa. Bila Brickman menolak, dia gak tahu apakah bisa pulang dengan selamat atau enggak.
Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa Brickman pun mau menuruti perintahnya. Brickman lalu menarik nafas dalam-dalam. Dia mengambil ancang-ancang untuk menembak. Sersan Dix pun berdiri di sampingnya dan mengawasi untuk memberi aba-aba. Dalam hitungan ketiga, Brickman harus membunuh orang tua di depannya. Sersan Dix bersiap melempar granatnya agar terkesan sedang terjadi peperangan. Dan dalam hitungan 3, 2, 1. Brickman akhirnya membunuh warga sipil yang tak bersalah itu. Beberapa waktu kemudian, saat sampai di markas, semua rekan timnya terlihat sedang berpesta ganja sambil merayakan keberhasilan Brickman. Mereka berkata bahwa Brickman sudah nggak lagi menjadi pria yang polos dan lugu lagi. Tapi kini Brickman telah menjadi bagian dari mereka, yaitu seorang tentara yang tangguh dan tak kenal ampun. Tapi di situ Brickman justru merasakan hal yang sebaliknya. Dia merasa sangat-sangat bersalah karena telah melakukan dosa yang amat besar. Keesokan harinya saat Brickman kembali ke kamarnya setelah sarapan, ia melihat di situ sudah ada Marquez. Namun Brickman gak melihat rekan-rekan timnya yang lain. Ia pun bingung dan bertanya pada Marquez kemana mereka dan juga Sersan Dix pergi. Dan Marquez itu menjawab bahwa semua anggota tim Sersan Dix yang terlibat dalam pembunuhan warga sipil telah ditangkap oleh pihak ICD atau Departemen Penyelidikan Pelanggaran Hukum Militer Amerika Serikat. Karena setelah sebelumnya dihajar hingga babak belur dan Marquez dirawat selama 6 minggu itu pun, ternyata dia di sana telah menceritakan semuanya pada pihak ICD. Marquez juga memberikan bukti-bukti kuat pada mereka untuk membongkar semua kebusukan timnya Sersan Dix yang Brickman juga termasuk di dalamnya. Mendengar itu Brickman pun panik dan ketakutan. Ia pun langsung berlari masuk ke kamarnya. Di dalam kamarnya dia bingung gak tahu harus ngapain. Dia merasa sangat menyesal, seandainya dia tahu hal ini akan terjadi, maka lebih baik waktu itu dia milih untuk berani melaporkan Sersan Dix dibanding harus menuruti perintahnya. Hingga ketakutan Brickman itu pun memuncak. Dia lalu mengambil senjatanya dan... Akhirnya Brickman dibawa ke Pusat Komando Investigasi Kriminal Militer Amerika Serikat. Di situ dia melihat Rayburn yang telah selesai diinterogasi dan akan menuju ke tahanan. Gak lama kemudian, Brickman dibawa masuk ke sebuah mobil yang ternyata di dalamnya sudah ada Sersan Dix. Di dalam mobil yang hanya ada mereka berdua itu, Sersan Dix pun memerintahkan Brickman untuk tutup mulut. Tapi Brickman kini merasa sudah gak takut lagi. Melihat raut wajah dan tatapan Brickman itu, ekspresi Sersan Dix pun berubah menjadi seperti orang ketakutan. Dan setelah sampai di tujuan, Brickman pun dibawa menemui kedua orang tua dan pengacaranya. Pengacara itu pun kemudian meminta Brickman untuk menceritakan semua detail kejadian pembunuhan itu sejujur-jujurnya, tanpa ada yang ditutupi sedikit pun. Dan film pun berakhir.